Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Suci, Hadir Bu. Rea, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. hadir semua ya. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum mulai belajar kita berdiri dulu ya. Baik, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Rea, silakan untuk memimpin ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Udah ya, semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, rasa nasionalisme kita bisa semakin kuat terhadap pahlawan kita. Silakan Rea untuk kembali ke tempat dan teman-teman yang lain untuk duduk kembali. Nah, anak-anak di zaman coronavirus seperti ini ya, Ibu harap kalian itu selalu menaati protokol kesehatan dengan rajin cuci tangan dan selalu memakai masker. Siap, anak-anak? Siap Bu. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, biar kita makin semangat, ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Melalui kegiatan berdoa, siswa dapat mengucap syukur atas limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa atas keragaman yang telah diberikan dengan baik. Yang kedua, setelah berdiskusi dan mengamati alat peraga peta, siswa mampu mengenal keadaan pulau-pulau di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu memahami hubungan antara banyaknya suku bangsa dan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar. Yang keempat, setelah membaca teks dan melakukan permainan dengan alat peraga mystery box, keragaman, siswa mampu menuliskan informasi baru yang terdapat dalam teks dengan tepat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Kalian berhitung sampai 3. Nanti Rea 1, Putri 2, 3 dan seterusnya ya. Oke, berhitung mulai. 1, 2, 3. Udah ya. Berarti di sini ada 3 kelompok. Nah, silakan kalian untuk berpindah tempat ke masing-masing kelompok ya. Sudah terbentuk kelompok semua ya? Sudah sesuai kelompoknya? Sudah Bu. Oke. Di sini Ibu punya peta Indonesia. Silakan kalian maju satu-satu bergantian ya untuk mengamati peta ini. Silakan mulai dari kelompok 1. Sudah ya? Ya, kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Ya, cukup. Nah, kalian semua ya dari ketiga kelompok kan sudah mengamati peta Indonesia tadi ya. Nah, kali ini Bu Guru punya pertanyaan untuk kalian. Silakan ditulis di buku tulis masing-masing ya anak-anak. Ya Bu. Simak baik-baik ya pertanyaannya. Nomor 1, di pulau manakah kalian tinggal? Nomor 2, banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Nomor 3, menurut kamu bagaimana jarak dari pulau satu ke pulau lain?
jauh atau dekat. Nomor 4, bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya. Kalau sudah berdiskusi, nanti kalian presentasikan di depan kelas. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, silakan berdiskusi terlebih dahulu ya. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi. 1. Di pulau mana kalian tinggal? Pulau Jawa. 2. Banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Banyak. Selanjutnya kelompok 2 bisa membacakan hasil diskusi untuk nomor 3. 3. Menurut kamu bagaimana jarak dari pulau satu ke pulau lain? Jauh atau dekat? Jauh, dipisahkan oleh lautan. Silakan untuk kelompok 3 bisa membacakan hasil diskusi nomor 4. Bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Kondisi alam setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikan sendiri, mulai dari bentuk muka bumi, flora, fauna, suhu hingga kondisi geologisnya bergantung pada di mana letak geografis dan astronomis daerah tersebut di wilayah Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kali ini Bu Guru kasih tugas kalian ya untuk membaca teks yang sudah tersedia di buku teks. Nah, di dalam teks tersebut ada teks tentang faktor-faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia dan tentang keberagaman suku di Indonesia. Oke, silakan anak-anak untuk bisa dibaca ya. Iya, Bu. Nah, sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kali ini Ibu punya kotak. Ada yang tahu isinya apa? Enggak. Penasaran apa tidak? Penasaran. Penasaran ya. Apa sih Ibu kok bawanya kayak gini gitu ya? Oke, ini namanya mystery box keragaman. Nah, di dalam mystery box ini nanti Ibu akan menjelaskan materi dan di dalamnya juga terdapat soal yang harus kalian jawab nantinya. Oke, siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Nah, Ibu buka dulu ya. Nah, faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat. Nah, beberapa faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Nah, letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Nah, para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Nah, banyak pendatang menyebarluaskan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Nah, yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.485
66 pulau. Banyak banget ya. Ya, Bu. Nah, banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Nah, tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Tadi apa? Tadi kan sudah didiskusikan ya. Kalian tinggal di pulau mana? Di Pulau Jawa. Ya, betul. Nah, yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia itu sangat luas ya, dan terdiri atas 13.466 pulau. Nah, tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Nah, keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Nah, masyarakat pantai itu lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya. Kalau di pantai, pada jadi apa ya? Nelayan, betul. Nah, sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencarian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan ya. Misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Sudah pernah ke gunung? Sudah, Bu. Nah, di sana ada banyak sayuran kan ya? Iya, Yang Bu. kalian pernah lihat sayuran apa aja? Tomat, terus selada, sawi, terus apa lagi? Kol, terus teh, iya betul, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, faktor yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, anak-anak, kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Nah, sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Nah, kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Oke, untuk faktor yang kelima, Ibu minta dibacakan ya, Rea. Silakan membaca yang nomor 5 ya. Maju. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Jadi, sudah paham ya? Tadi apa aja ya anak-anak? Faktor-faktornya bisa dibacakan lagi? Bisa, Bu. Ya. Coba bacakan lagi, Suci. Yang pertama, Letak strategis Indonesia. oke, yang kedua apa ya, Rea ya? Kondisi negara kepulauan. Yang ketiga apa, Putri? Perbedaan kondisi alam. Terus yang keempat apa? Keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima? Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Oh, paham ya? Nah, yang selanjutnya tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Nah, kali ini Ibu akan membacakan ya
suku bangsa yang ada di berbagai wilayah provinsi di Indonesia. Silakan untuk dicatat ya. Aceh, suku bangsanya ada Aceh, Alas, Gayo, Gayolut, Gayoluwes, Singkil, Simole, Anuk Jame, Tamiang, dan Kluet. Sumatera Utara ada Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, Ulu, dan Nias. Untuk Jawa Tengah ya, ada Jawa dan Samin. Untuk Jawa Barat ada Cirebon dan Sunda. Untuk daerah istimewa Yogyakarta ada Jawa. Untuk Jawa Timur, suku bangsanya ada Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing. Oke, ditulis semua anak-anak? Sudah, Bu. Tadi sudah Ibu jelasin semua ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu punya permainan. Siapa yang suka bermain di sini? Saya, Bu. Oke, semuanya suka bermain ya. Ada yang suka bernyanyi? Ada, Bu. Oke, semuanya suka bermain, suka bernyanyi ya. Nah, Ibu minta kalian untuk berdiri. Ayo berdiri dan membentuk lingkaran. Dan tadi kan di dalam mystery box segalanya isinya materi ya, tetapi ada soalnya juga ya. Oke, nah sekarang kita akan bermain dengan soal sekali. Nah, aturan bermainnya kan kalian membentuk lingkaran dulu ya. Nah, nanti kan kalian itu estafet ballpoint ya. Sembari estafet ballpoint, kalian itu bernyanyi. Nah, aturannya nanti yang terakhir megang ballpoint ketika lagunya selesai itu langsung maju ke depan mengambil soal dan menjawab soal ya. Nah, begitu seterusnya sampai kalian semua itu dapat giliran maju. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kita mulai ya permainannya ya. Nanti kalian estafet ballpoint. Kesepakatan lagu pertama lagu apa? Alonku. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Malu ada 5 rupa-rupa warnanya, Bu. Merah muda dan biru, meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, Putri ya. Ayo maju sini, Put. Ambil soalnya. Ya, bisa dibacakan soalnya. Berapa banyak suku bangsa di Indonesia? Terdapat 1.340 suku bangsa di Indonesia menurut sensus BPS tahun 2010. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk Putri. Ya, selanjutnya. Mau nyanyi lagu apa lagi? Pelangi ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, melukismu aku, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Oke, Rea ya. Iya, silakan ambil soal. Di pulau mana kamu tinggal? Pulau Jawa. Oke, pintar. Tepuk tangan buat Rea. Berarti tinggal 1 ya. Berarti gak usah nyanyi ya. Silakan Suci. Ambil soalnya. Sebutkan 5 pulau besar yang ada di Indonesia: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Iya, Bu.
Bagaimana permainannya tadi? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kalian senang tidak? Senang. Nah, kali ini bukunya tugas lagi untuk kalian. Ya. Tidak apa-apa ya. Ini kan tugasnya kelompok, jadi kalian kan bisa diskusi. Oke, siap ya? Siap. Oke, untuk soalnya bisa dicatat di buku tulis satu saja, masing-masing kelompok satu. Nanti kalau sudah selesai ditumpuk di meja bu guru ya. Iya, Bu. Nomor 1, faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Nomor 2, buatlah peta pikiran tentang faktor penyebab keragaman. Nomor 3, selidikilah suku bangsa yang terdapat di Indonesia dan tulislah hasilnya dalam bentuk tabel. Yang keempat, identifikasilah suku bangsa yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu. Nomor 5, bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Sudah ditulis semua, anak-anak? Sudah, Bu. Silakan untuk didiskusikan ya. Ya, Bu. Ya. Nah, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, silakan ditumpuk di meja bu guru ya. Kita ulas lagi deh dari awal. Tadi faktor-faktornya apa saja ya anak-anak ya? Letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, betul banget. Sudah paham ya semuanya ya? Sudah, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Oke. Nah, menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Yang bikin kalian senang apa? Permainan. Terus apa lagi? Kita jadi tahu penyebab keragaman Indonesia. Terus apa lagi? Kita jadi tahu macam-macam suku di Indonesia. Oke, sudah paham semua ya anak-anak ibu ya? Ya, Bu. Ya, nggak terasa juga pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu minta kalian untuk doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri. Oke, nanti kalian pulangnya hati-hati ya. Langsung pulang ke rumah, jangan mampir-mampir ya. Ya, Bu. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.